Dapatkan motivasi hidup untuk raih sukses sejati dalam Smart Motivation. Smart Motivation bersama Eloy Zaluku, the one and only theocentric motivator, sales training, expert and performance consultant. Selamat mengikuti. Selamat malam Indonesia, selamat malam listeners yang tergabung bersama dengan kami tentunya di 6 kota besar seluruh Indonesia, dan juga selamat malam buat Anda yang masih di perjalanan. Beberapa ruas jalan di Jakarta sampai dengan saat ini mungkin masih diguyur hujan rintik-rintik. Untuk itulah tetap berwaspada dalam berkendara, dan jangan lupa tetap jaga jarak aman di depan dan juga di belakang Anda ya. Kita temani Anda dalam program Smart Motivation. Seperti biasa kita akan ajak Anda untuk lebih memahami tentang arti lain dari sebuah sisi kehidupan. Ada banyak orang yang melakukan aktivitas dari 1, 2, 3, ke 4 setiap harinya secara terus-menerus, sehingga itu menjadi sebuah kebiasaan dari aktivitas Anda yang menjadikannya sebuah rutinitas. Yuk kita bahas hal yang berhubungan dengan kebiasaan dari sudut pandang theocentric motivation and leadership. Tentunya saya sudah bersama dengan founder and master teacher of TML, sales warrior trainer, leadership coach and organizational culture consultant, ada Pak Eloy Zaluku. Selamat malam Pak Eloy. Selamat malam Mas Daril, dan semangat pagi. Thank you Pak Eloy, luar biasa. Malam kayak gini hujan dingin masih aja hot ya. I am back. Minggu lalu agak sendu sedikit Mas Daril. And this is the real you, I mean ya. Siap. Oke, kebiasaan, kekuatan rutinitas harian Anda. Sedikit Pak Eloy, sebelum kita bicara masalah kontekstual dari bahasan kita hari ini. Kalau dari sudut pandang seorang, dalam tanda petik ya, Eloy Zaluku, min dari kebiasaan itu apa? Wih, ya rutinitas harian. Rutinitas harian itu adalah hal-hal yang kita pikirkan dan kita lakukan tanpa kita sadarin. Artinya sudah otomatis dilakukan, Mas Daril. Dan iya, kalau yang otomatis itu baik, positif adanya. Jikalau tidak, maka jangan kaget kalau 5 tahun dari sekarang kualitas hidup kita, keuangan kita, relasi kita dengan pasangan atau orang tua atau rekan kerja, bahkan sampai seterusnya fisik, kondisi fisik itu ternyata mengecewakan. Karena smart listeners dan sahabat TML dimanapun berada, kualitas hidup rekan-rekan, ibu dan bapak smart listeners hari ini adalah hasil dari rutinitas dari 5 tahun yang lalu. Dan 5 tahun dari sekarang, apapun hasilnya, kualitasnya bagaimanapun, adalah hasil dari rutinitas kebiasaan dari hari ini sampai 5 tahun yang akan datang. Oke, baik. Jadi bisa dikatakan bahwa apa yang sudah terjadi saat ini itu masih bisa dipertahankan nggak kira-kira? Kalau tetap kita mengacu sama kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan, Pak Eloy. Apakah harus berubah atau tetap dipertahankan? Betternya yang mana, Pak Eloy? Jelas berhubungan dengan goal, target, keinginan masing-masing. Kalau secara finansial, apa yang dimiliki hari ini sangat baik, sangat puas, ya toh? Maka pertahankan kebiasaan 5 tahun terakhir. Tetapi kalau ternyata ini sekarang sudah mulai terlilit hutang, dikejar-kejar debt collector karena pinjol dan seterusnya, artinya ada kebiasaan finansial kita yang harus berubah. Demikian juga dengan fisik. Kalau sekarang bugar seperti Mas Daril, maka pertahankanlah kebiasaan 5 tahun terakhir. Tapi kalau sudah mulai batuk-batuk, ya toh, jalan sudah mulai, waduh kok baru 100 meter jalan, kok ngos-ngosan ya, maka berarti ada kebiasaan yang harus diubah sehingga kesehatan kita 1 tahun, 2 tahun, bahkan 5 tahun ke depan 10 kali lebih baik daripada
hari ini. Demikian Mas Dario. Oke, baik. Kalau saya tangkap sih apa yang bakal kita bahas pada kesempatan hari ini itu identik dengan bentuk refleksi kita di tahun 2024 ya. Karena kan sekarang bulan November ya, Pak Elo ya. Bentar Kita lagi lagi, persiapan iya, menuju ke bentar sana. lagi Desember, terus tahun baru gitu loh. Masa iya gitu loh. Begitu-begitu aja kan nggak mungkin Pak Elo. Soalnya merujuk dari statementnya Pak Elo Zalku tadi bahwa apa yang kita lakukan di hari ini misalnya dan 5 tahun yang lalu kalau masih relate dan memberikan banyak keuntungan ya lakukan aja gitu loh. That's why saya sudah bertanyakan tadi perlu nggak sih dirubah? Kalau perlu dirubah tuh strateginya seperti apa? Nah, jelas Pak Eloy mengatakan kalau masih menghasilkan satu hal yang baik dipertahankan saja. Oke, batasannya apa Pak Eloy? Sebelum kita bahas lebih jauh nih, karena kontekstual bahasan kita hari ini itu ada tentang kualitas spiritual, relasi, finansial, fisik, kemudian juga ada satu hal yang disinggung mengenai hukum tabur tuai. Nah, ada prinsipnya juga yang akan disampaikan tadi. Sehingga masih awang-awang nih, apa hubungannya gitu lah antara kebiasaan, hukum tabur tuai, dan paham tentang prinsip tabur tuai. Silakan Pak Eloy. Terima kasih Mas Dario. Sekali lagi, semua listeners dan sahabat TML. Apakah Anda pernah berhenti sejenak untuk memikirkan Mhm. seperti apa ya hidup Anda 5 tahun dari sekarang? Loh, ini harusnya dibahasnya di akhir tahun. No, 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 no. Itu bahkan mungkin sudah terlambat. Hari ini mulai dipikirkan, ya tahu? Anda berhenti sejenak untuk memikirkan berapapun usia saat ini, mau baru 20 tahun, 30, 40, atau mungkin sudah 70 tahun, belum terlambat, Mas Daryl, ya. Lalu kemudian menurut Anda, seperti apa hidup Anda 5 tahun dari sekarang? Apa yang Anda harapkan? Nah, kemudian malam ini kita mau membantu memvisualisasikan tuh, Mas Dario, ya, dengan kita memberikan, ada banyak sih kategori hidup, tetapi kita bahas 4 saja lah. Mulai Oke. dari misalnya, relasional saya. Gimana ya relasi dengan pasangan, entah itu suami, istri, bagi yang belum menikah. Bagaimana ya dengan relasi terhadap orang tua, terhadap anak, rekan kerja, atau teman kampus, atau teman sekolah. Bagaimana sih persahabatan relasional? Coba dipikirkan sebentar selama kita membahas topik ini. Yang kedua, keuangannya bagaimana? Finansial, relasional, finansial, dan fisikal. Gimana fisik saya? Tetapi karena ini theocentric motivational leadership, tentu jangan lupa spiritualnya dong, Ya. spiritualnya. Jadi ada empat al, ya, spiritual, relasional, finansial, fisikal. Mau tambah yang lain ya monggo ya. Cuman kita fokus pada 4 ini. Jadi, semua listeners dan sahabat TML, melalui diskusi malam ini, kita ingin saling mengingatkan. By the way, saya lagi mengingatkan diri juga sih Mas Dari, bahwa sebagian besar hidup kita, memang ada hal-hal eksternal yang di luar kontrol kita juga dalam hidup ini kan Mas Daryl. Tetapi sebagian besar itu kita bisa simpulkan bahwa kita bisa memprediksi loh kualitas hidup kita 1 bulan, 1 tahun, bahkan 5 tahun dari sekarang. Kita bisa prediksi. Loh emangnya kita paranormal? Well, tadi saya bilang ada hal-hal di luar kontrol dan di luar prediksi kita. Tapi sebagian besar kita bisa memprediksi kualitas dari 4 bidang kehidupan kita tadi. Bisa. Bahkan edukasional kita pun kalau mau ditambah hal yang lain bisa. Loh kenapa? Karena kebiasaan kita hari ini atau rutinitas Anda, small listeners, hari ini menentukan siapa Anda 1 bulan, 1 tahun, atau 5 tahun dari sekarang. Ada orang bijak mengatakan kalimat yang bagus sekali Mas Dari, dan saya suka. By the way, saya belajar ini dari Craig Groeschel. Dia mengatakan begini, saat Anda lahir, Anda mirip dengan orang tua Anda. Nah, kalau kita melihat anak-anak kan, saya punya 2 anak Mas Daryl. Ya, dulu mereka mengatakan anak yang pertama mirip banget dengan mamanya. Mereka meragukan, jangan-jangan bukan saya bapak. Bercanda ya sebenarnya. Ya gue lah, masa siapa, enak aja. Tapi setelah dia besar mirip banget dengan saya. Nah anyway, intinya adalah Craig Groeschel mengatakan saat Anda lahir,
Anda mirip dengan orang tua Anda, saya mirip dengan orang tua saya. Tetapi saat Anda meninggal, Anda mirip dengan kebiasaan Anda. Mengapa begitu? Karena cara Anda hidup, cara saya hidup, kebiasaan Anda hari ini, rutinitas Anda hari ini membentuk siapa Anda 1 bulan, 1 tahun, bahkan 5 tahun dari sekarang. So, ingat itu untuk malam hari ini, smart listeners, rutinitas harian Anda menentukan kualitas hidup Anda 5 tahun dari sekarang. Kita akan bahas jauh lebih dalam. Oke, baik. Kita break sebentar ya. Nanti kita sambung lagi di sesi berikutnya. Anda jangan kemana-mana, seperti biasa kami ajak Anda untuk interaksi di WhatsApp kami 0812 11 12 959 dan di kanal YouTube Smart FM karena kami live audio visual di kanal YouTube. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe. Kami tunggu komentar Anda juga di kolom chat yang sudah kami siapkan. Tetap bersama kami segera kembali. The Spirit of Sales Warrior, Customer-Centric Selling and Powerful Closing Technique sangat menentukan kesuksesan penjualan di tengah era disrupsi dan persaingan yang semakin menggila. Saatnya Anda dan tim penjualan dilatih menjadi sales warrior selama 55 jam non-stop untuk mencapai hasil 10 kali lebih banyak. Segera daftarkan diri Anda dan tim penjualan Anda dalam pelatihan khusus Sales Warrior Military Camp Batch ke-19 bersama Eloy Zaluhu dan tim. Kamis sampai dengan Sabtu, 8 hingga 10 Mei 2025, 55 jam nonstop di Jakarta dan Hutan, Jawa Barat. Informasi dan pendaftaran hubungi Capstan Asia Servitama di 0813 857 857 04. Sales Warrior, lampaui batasmu, beri solusimu, raih targetmu. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluhu. Smart Motivation. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Motivation. Saya Daniel Adam masih bersama dengan Pak Eloy Zaluhu. Beliau adalah founder dan master teacher dari TML, Theocentric Motivation and Leadership, Sales Warrior Trainer, Leadership Coach, and Organizational Culture Consultant ya. Tema kita hari ini adalah Habit, the Power of Your Daily Routine atau kekuatan rutinitas harian Anda. Di sesi pertama, sebetulnya kita udah tersentil untuk merefleksikan diri kita. Apa yang udah kita lakukan, entah mungkin juga hari ini, 1 bulan ke belakang, 1 tahun ke belakang, sama nggak sih? Bahkan kalau Anda tarik mundur ke 5 tahun ke belakang, itu bentuk kebiasaan rutinitasnya sama nggak? Kalau dengan konsep itu Anda masih ngerasa, oh fine kok, saya masih bisa berbuat baik sama orang, saya bisa dapat profit dan cuan yang bagus, pertahankan. Tadi Pak Eloy mengatakan hal seperti itu. Tapi gimana sebaliknya? Nah, nanti kita bahas hal itu ya, karena bahasan ini akan membuat diri kita itu tersadar tentang apa yang kita lakukan dari sudut pandang TML. Baik Pak Eloy, silakan kira-kira bagaimanakah hal yang perlu diperhatikan sehubungan dengan kebiasaan ini Pak Eloy? Terima kasih Mas Daryl. Smart listeners, saya mau menggarisbawahi sebentar perihal niat, intentions, atau bahkan target, goal, keinginan. Ada kalimat yang bagus nih. Malam ini menambah kutipan sebelumnya, yaitu intention do not determine direction. Bahwa niat tidak menentukan arah, tidak menentukan hasil. Jadi seseorang bisa punya target, bisa punya goal, bisa punya keinginan, punya niat untuk misalnya memiliki berat badan yang ideal, mencapai target penjualan bulanannya, menjadi pemimpin yang bisa membawa tim meraih hasil terbaik. Itu niat dan bagus. Tetapi smart listeners, ingat ya, niat tidak peduli sebaik apa itu, tidak menentukan Anda akan sampai di sana atau tidak. Karena yang menentukan Anda tiba di sana atau tidak adalah kebiasaan atau rutinitas harian. Jadi niat penting, sasaran target penting. Tetapi kalau berhenti sampai di sana, tidak akan membawa kemana-mana. Karena yang membawa kemana-mana itu adalah
kebiasaan atau rutinitas hariannya. Your intention do not determine your direction, your habits determine direction. Itu, Mas Dario. Oke, berarti kebiasaan yang kita lakukan itu mampu menentukan arah kemana kita dituju ya, Pak Elo ya? Ya, jadi itulah sebab kenapa kita nih terobsesi banget dengan topik habit. Kan saya sedang mempersiapkan bukunya nih Mas Dario, The Neuroscience of Habits. Oke. Ya toh? Tentang cara kerja otak, dan inilah memang bagian dari materi atau bab-bab di dalam buku itu. Kita bahas satu persatu. Nanti kalau bukunya sudah betul-betul difinalkan di Gramedia Pustaka Utama, kita akan highlight lagi. Kita highlight seperti buku-buku sebelumnya. Demikian Mas Dario. Oke, baik. Ini kita mulai masuk ke intinya nih, karena saya mulai bingung dengan bahasan hari ini kalau tidak dijelaskan secara detail ya. Termasuk juga sebenarnya saya mendengarkan hari ini gitu loh. Sebentar. Kebiasaan atau rutinitas harian ini kan menentukan kualitas hidup kita. Ya. Betul ya. Tadi Pak Elo mengatakan niat tidak menentukan arah. Oke. Kebiasaan Anda lah yang menentukan arah. Ya. Ini relasi atau hubungannya dengan tabur tua itu apa? Apakah dengan kebiasaan kita baik, berharap arah akan baik juga? Atau bagaimana Pak Elo? Mantap. Jadi, Mas Daryl, smart listeners, saya sengaja menghubungkan ini dengan hukum tabur tuai itu karena ini paling mudah untuk nanti dibayangkan dan harapannya ya dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Kan begini Mas Daryl, kalau saya menabur biji mangga, ya saya nggak mungkin dong mengharapkan mendapatkan buah kelapa. Ya dong. Kalau yang saya tabur adalah buah mangga, ya dapatnya juga ya buah mangga. Bahkan ada satu ayat kitab suci mengatakan begini Mas Daryl, apa yang ditabur orang itu juga yang dituainya. Betul. Ya, Jadi kalau menaburnya, misalnya, apakah small listeners ya menabur senyum kepada semua orang ya, atau 5 orang dah dalam sehari, atau menabur katakanlah kata-kata yang apa itu menyakitkan atau raut wajah yang menolak orang lain. Ya kan? Jadi apakah small listeners menyukai arah atau kualitas yang ditunjukkan oleh kebiasaan atau rutinitas harian Anda atau tidak? Apakah Anda menyukai panen yang akan Anda dapatkan 1 bulan dari sekarang, 1 tahun dari sekarang, atau 5 tahun dari sekarang? Kan tadi saya bilang bisa diprediksi kok. Tuaian Anda dan saya 1 bulan atau 1 tahun ke depan tuh bisa diprediksi dari sekarang. Kalau bisa diprediksi, divisualisasikan dari sisi finansial, relasional, atau spiritual, fisikal. Pertanyaannya, do you like? Apakah Anda suka dengan arah yang sedang dilakukan oleh rutinitas kita hari ini? Nah, listeners, di episode sebelum-sebelumnya sebetulnya dari The Neuroscience of Habits ini, kita sudah membahas beberapa prinsip dasar, Mas Daryl. Misalnya, saya mengatakan, well, memang sih dari sisi TML, Theocentric Motivation and Leadership, maka perubahan kualitas hidup, transformasi hidup itu tidak hanya ditentukan oleh modifikasi perilaku, tetapi transformasi spiritual. Karena semua pembahasan di neuroscience ya Mas Daryl itu bicara mengenai modifikasi perilaku, psikologi lah. Itu berbicara positive psychology khususnya. Nah, jika small listeners itu mengubah kebiasaan buruk atau kebiasaan negatif, tetapi tidak membiarkan Tuhan Sang Pencipta dan Pemelihara kehidupan mengubah hati, nur, cahaya ilahi di dalam diri kita ini, maka saya bisa katakan begini Mas Daryl, kebiasaan buruk atau rutinitas buruk itu pasti akan kembali. Kenapa? Karena perubahannya hanya modifikasi perilaku sesaat. Saya pernah memberikan contoh, katakanlah ada seorang suami,
ya toh, yang suka ya menyakiti hati istrinya dengan kata-kata yang menyakitkan, dan bahkan memang sudah jadi kebiasaan itu main tangan kepada pasangannya. Lalu kemudian akhirnya istrinya marah betulan, ya kan? Dan istrinya ini pulang ke rumah orang tuanya membawa anak-anak. Waduh, ini si suami itu jadi kebingungan. Kenapa? Karena dia punya posisi yang cukup terkenal di masyarakat dan dia merasa malu kalau ternyata nanti harus berpisah dengan istrinya. Lalu dia menelpon seorang konselor, dia mengatakan, "Tolong Pak Konselor, tolong psikolog, tolonglah telepon istri saya janji, saya berubah." Lalu kemudian akhirnya si konselor ini menelpon istri dan mereka rukun kembali. Tapi baru 1 bulan kemudian dia melakukan hal yang sama lagi. Istrinya pergi lagi. Dan akhirnya suami ini sampai dia minta maaf kepada istrinya dan sampai menangis. Dan dia mengatakan, "I am sorry, aku salah dan aku berjanji untuk berubah." Lalu kemudian istrinya mengatakan begini, "Oke lah, saya tidak pernah melihat kamu menangis sebelumnya dan tidak pernah mendengar kamu minta maaf seperti ini sebelumnya. Kamu pasti sudah benar-benar berubah. Oke, aku kembali dan kita memulai kembali dari awal." Tapi 3 bulan kemudian dia kembali melakukannya lagi. Why? Karena perubahan-perubahan ini adalah perubahan modifikasi perilaku sesaat. Tetapi hatinya sebetulnya belum tertransformasi secara spiritual. Saya menyampaikan ini sejak awal, Mas Daryl, karena dari sisi TML, Theocentric Motivation and Leadership, yang saya bahas memang banyakkan mengenai motivation, tetapi saya sampaikan, jangan berhenti di situ ya, smart listeners, karena spiritualnya juga penting. Dan nanti saya bahkan akan membahas lebih dalam, ada 3 prinsip hukum tabur tuai ini. Yang kalau kita bisa pegang erat-erat mulai malam ini dan seterusnya, kita akan mendapatkan hasil yang 10 kali lebih baik. Amin, mudah-mudahan ya. Tapi menarik loh kisah yang sampaikan Pak Eloy tadi, ketika pasangan suami istri yang kerap kali berkonflik, kemudian juga janji untuk berubah sebentar, saat begitu lagi dan begitu seterusnya. Apakah mungkin kebiasaan itu sejatinya dilakukan atau disetir oleh hati sesuai dengan nuansa ambien sekitar kita, atau bagaimana Pak Eloy? Sehingga kebiasaan itu kok nggak bisa konsisten gitu loh menghasilkan satu hal yang baik. Very good. Now, Mas Daryl, jadi ada 2 hal. Ada hati, itu hubungannya dengan level spiritual. Ada otak, itu berhubungan tentang motivasi, psikologi ada di sana. Nah, ketika kebiasaan ini sedang dibicarakan, ini memang ada hubungannya dengan pikiran bawah sadar. Nah, kita sudah membahas di episode-episode sebelumnya, yang namanya pikiran berarti otak yang sedang bekerja. Artinya, ada sesuatu yang sudah dilakukan berulang kali, sehingga itu masuk di pikiran bawah sadar. Jadi waktu dia marah kepada istrinya, itu terjadi namanya amigdala hijack. Dia di-hijack oleh kebiasaan yang memang dia tidak sadar. Nah, karena dia tidak sadar, betul bisa dibantu melalui terapi, bisa dibantu melalui berbagai macam teknik hipnosis, NLP, neuroscience, dan seterusnya. Tetapi dari sisi pemahaman Theocentric Motivation and Leadership, itu pun tidak akan menyelesaikan sampai tuntas. Kenapa? Selalu ada blind spot, hal-hal yang tidak dipahami oleh manusia, termasuk terapis terhebat di dunia, yang memahami sampai kedalaman yang paling dalam blind spot itu adalah Sang Pencipta. Nah, karena itu hati, dari sisi TML ya, hati itu tuh manusia nggak bisa ubah. Manusia hanya bisa mengubah otak dan pikiran. Sehingga kalau mau diberesin secara utuh, hati ini harus ikut ditransformasikan. Siapa yang mentransformasikannya? Itu job description dari Tuhan Sang Pencipta. Sehingga relasi antara manusia, si suami tadi, dia juga selain dari harus ikut terapi, ya toh, tetapi dia juga secara spiritual harus meminta pertolongan dari siapa? Tadi itu, dari Sang Pencipta yang paling tahu sedalam-dalamnya
bahkan yang tidak dipahami oleh terapis terhebat sekalipun. Gitu Mas Dario. Oke, wow, agak berat ya bahasa malam hari ini ya. Iya kan, kita diajak untuk refleksi diri gitu loh. Walaupun kadang-kadang ngerasa enggak kok, semua yang kita lakukan tuh fine-fine aja, baik-baik aja. Buktinya saya bisa begini, saya bisa begitu. Tapi lihat, kalau kita detail dan memahami betul esensi refleksi itu seperti apa, mungkin Anda nggak pernah merasa mengatakan diri Anda yang terbaik. Masih banyak hal yang perlu diperhatikan lagi. Kita break sebentar, Pak Eloy. Siap. Kita sambung tentang belajar gimana mengenali prinsip hukum tabur tuai. Smart Anda jangan kemana-mana, kami segera kembali. Apakah menjadi trainer, motivator, coach and consultant merupakan impian terdalam yang ingin Anda wujudkan saat ini? Eloy Zaluhu, founder and master teacher of TML, Theocentric Motivation and Leadership, kembali memberikan kesempatan kepada 25 orang terpilih untuk menjadi Certified Theocentric Motivator Batch 7 tahun 2025. Jadilah Theocentric Motivator and Professional Sales Trainer dengan konsep pelatihan yang menggabungkan pemahaman spiritual dengan ilmu motivasi dan strategi penjualan yang tepat. Dilatih secara langsung oleh Master Teacher Eloy Zaluhu, dapatkan sertifikat dan legalitas untuk mengajarkan materi pelatihan Theocentric Motivation and Rave Sales Principles di seluruh Indonesia dengan peluang penghasilan hingga 25 juta rupiah per satu hari training bahkan lebih. Pelatihan dilaksanakan pada hari Jumat dan Sabtu, 19 sampai 20 September dan 26 sampai 27 September 2025. Ayo, dapatkan penawaran khusus terbatas hanya untuk batch 7 tahun 2025. Potongan hingga 50% dari investasi normal. Syarat dan ketentuan berlaku. Segera daftarkan diri Anda di 0813 983 981 27. Sekali lagi 0813 983 981 27. Kesempatan terbatas. Be the next certified Theocentric Motivator and Sales Warrior Trainer. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluhu. Smart Motivation. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Motivation bersama dengan Pak Eloy Zaluhu, dan kita masih bicara tentang tema kita hari ini yaitu Habit, the Power of Your Daily Routine ya. Dan terima kasih buat Smart Listeners yang sudah menyaksikan kami di kanal YouTube Smart FM. Berkenan Smart Listeners untuk bisa like dan juga subscribe ya, karena kita simpan banyak sekali video-video yang sudah pernah ditayangkan atau diperbincangan di program Smart FM. Dan kalau Anda aktifkan lonceng notifikasi, otomatis ketika ada video baru, pop-up-nya pun akan nongol di smartphone Anda. Nah, jangan lupa untuk like dan juga subscribe. Dan Anda juga bisa berkomentar di kolom chat yang sudah kami siapkan. Terima kasih untuk pertanyaan yang masuk di WhatsApp kami. Bagi Anda yang belum, boleh berinteraksi di 0812 11 12 959. Baik Pak Eloy, saya nggak ingin berlama-lama lagi. Mungkin boleh kita diajarkan step pertama tentang habit atau the power of your daily routine yang ternyata digadang-gadang ini bermula dari tabur tuai. Nah, tadi kan tabur tuainya sudah disampaikan ya, karena apa yang ditabur orang itulah yang akan dituainya. Tapi pemahaman tentang tabur tuai ini kan identik dengan prinsip Pak Eloy. So apa prinsip yang perlu kita pahami? Ada 3 Mas Dario. Oke. Yang pertama adalah Anda menuai apa yang Anda tabur. Itu dulu. You reap what you sow. Yang kedua, Anda menuai lebih banyak daripada yang Anda tabur. Ini menarik. Baik ataupun buruk, nanti saya akan jelaskan. Positif atau negatif, baik ataupun buruk. Ingatlah prinsip tabur tuai bahwa Anda menuai lebih banyak, bisa 30 kali, bisa 60 kali, bahkan bisa 100 kali lebih banyak daripada yang Anda tabur. Dan yang terakhir, Anda menuai setelah Anda menabur. Dan seringkali bahkan agak lebih lama dari yang Anda prediksi. Kita mulai dari yang pertama. Jadi, small listeners dan sahabat TML. Yang pertama, Anda menuai apa yang Anda tabur. Kelihatannya ini sesuatu yang semua orang sudah tahu. Tapi karena kesibukan,
seringkali kita lupa. Bahkan saya menyampaikan dan mempersiapkan materi ini pun untuk diri saya sendiri karena saya bisa lupa. Jika Anda menabur jenis benih A, Anda akan menuai jenis tanaman A, buah A. Jika Anda menanam benih apple, Anda akan mendapatkan pohon apple. Anda tidak akan mendapatkan anggur. Sangat jelas, tetapi penting untuk dipahami bahwa Anda akan menuai apa yang Anda tabur. Smart listeners, dengan kata lain, jika Anda menanam kebiasaan baik, rutinitas baik, entah itu mulai bangun pagi, ya toh, misalnya minum air putih, air hangat, atau misalnya Anda sholat subuh, Anda berdoa, Anda membaca kitab suci, atau kemudian Anda jalan sehat bagi yang punya waktu sebelum berangkat ke kantor, whatever, maka Anda akan menuai hasil yang baik. Sebaliknya, jika Anda memupuk kebiasaan buruk negatif, ya toh, entah itu pagi-pagi Anda sudah terbiasa justru mencari beritanya itu yang negatif. Ya kan, misalnya perampokan terjadi di kota tertentu, pembunuhan terjadi di rumah di mana, semua itu kan menguras energi. Itu pagi hari, Mas Daryl. Kalau pagi hari aja tuh sudah terkuras pikirannya untuk hal-hal yang mengerikan dan menakutkan, itu semacam baterai. Sepanjang hari itu kita belum memulai aktivitas, udah soak setengah, Mas Daryl. No wonder kenapa nanti baru juga jam 12. Bahkan mungkin baru jam 11. Kok kelihatannya lemes banget ya? Kenapa kok mumet ya? Kok pusing ya? Karena di pagi hari ternyata makanan yang kita berikan kepada pikiran otak kita ini bukan sesuatu yang baik. Jadi, smart listeners, jika kebiasaan Anda selalu buruk, panen Anda tidak akan baik kan? Jika Anda terlambat misalnya masuk kantor setiap harinya, atau bekerja setengah hati, tetapi Anda tuh mengharapkan dapat promosi atau mendapatkan target penjualannya, ya nggak mungkin. Jika Anda menabur, ini maaf secara personal, misalnya ada orang-orang yang habis waktu untuk menonton film porno atau judi online, tapi mengharapkan ada intimasi dengan pasangan, tetapi dia udah menghabiskan banyak energi, waktu, dan perhatiannya pada hal-hal yang tidak patut untuk ditontonnya. Dan ketika ada uang yang masuk, bukan untuk kebaikan istri dan anak-anak atau suami dan keluarga, tetapi habis di judi online, ya nggak akan mungkin bisa mendapatkan relasional yang baik dong, Mas Daryl. Jadi sama halnya juga dengan fisik. Jika Anda makan apapun yang Anda inginkan dan Anda tidak pernah berolahraga, bahkan sampai weekend ngumpul dengan teman-teman yang terbiasa, maaf, minum alkohol berlebih, dan Anda bertanya-tanya, mengapa ya kesehatan saya semakin lama semakin turun, dan bahkan untuk usia tertentu Anda merasa kok secara fisik itu lebih buruk dari usia Anda. Why? Itu namanya panen, Om. Panen. Karena ingatlah bahwa jika Anda tidak menyukai apa yang Anda tuai, caranya adalah ubah apa yang Anda tabur. Dan ini bukan menasihati orang lain, Mas Daryl. Menasihati diri sendiri sungguhan. Tapi kalau kemudian itu ada smart listeners yang merasa, kok gue kena juga nih Om Elo ini. Alhamdulillah. Jadi saya bukan menggurui, bukan menasihati. Tapi sekali lagi, ya saya berkata-kata pada diri sendiri. Tapi kalau kemudian bermanfaat bagi orang lain, ya syukurlah kalau demikian adanya. Sementara seperti itu, Mas Daryl. Baik, wow, dalam banget ya bahasannya ya. Oke, baik. Kita ke WhatsApp ya, Bella ya. Silakan. Ini satu pertanyaan yang masuk dari Ibu Ita Rosita di Jakarta Utara. Selamat malam Pak Eloy dan juga Mas Daryl Adam. Saya ingin menanyakan satu hal. Sepertinya memang betul kalau bicara masalah kebiasaan itu, kalau dibiarkan kebiasaan-kebiasaan negatif itu menjadi satu hal yang sudah mengakar dalam pikiran, diri, dan juga aktivitas keseharian. Nah, bagaimana menanamkan kebiasaan-kebiasaan baik sejak dini
Mengingat saya punya anak yang saat ini sudah kelas 6 SD. Otomatis kebiasaan-kebiasaan baik perlu ditanamkan oleh orang tuanya. So, bisakah kasih contoh Pak Eloy kebiasaan baik seperti apa yang perlu kami tanamkan selaku orang tua kepada anak? Oke, 3 hal secara cepat ya Mas Daryl. Ya. 3 hal secara cepat. Yang pertama, saya pernah membaca hasil penelitian dari Stanford University, Universitas Stanford, yang menyebutkan bahwa 72% hal yang dipelajari oleh anak-anak dari lingkungannya, yaitu berarti keluarga, 72% dia pelajarin dari apa yang dia lihat. Oke. Jadi, kalau orang tuanya disiplin, 72% dari disiplin itu akan menjadi kebiasaan anak. Kalau orang tuanya jujur, anak bisa lihat. Bagaimana kemudian orang tua menggunakan uang? Anak-anak bisa lihat. Nah, jadi itu yang pertama, 72% dari apa yang mereka lihat. Yang kedua, Ibu, dimulai dari identitas. Identitas itu adalah bagaimana anak-anak ibu memandang diri mereka sendiri. Sehingga orang tua bisa membantu anak membangun kebiasaan yang baik sejak dini dengan cara orang tua menanamkan identitas yang positif di dalam diri anak. Contoh, di rumah kami, sejak anak-anak masih kecil, ada 3 kata yang saya buat dalam bukan hanya poster kecil, tetapi X-banner, bahkan roll banner. Dan sejak mereka masih kecil, sampai hari ini, kalau ibu datang ke rumah kami, ada 2 banner cukup besar yang ada di lantai 1 dan di tangga menuju lantai 2. Di dalamnya ada 3 kata. Kata yang pertama adalah credible, kata yang kedua competent, dan kata yang ketiga kolaboratif. Nah, setiap kata ini kemudian saya definisikan. Bagi anak-anak kecil, mereka tahu credible itu artinya jujur. Kenapa? Karena saya ajarkan. Nah, kamu lahir di dalam keluarga papa dan mama, kita punya 3 prinsip yang harus kita pegang. Yaitu apa? Jujur, satu kata dengan perbuatan. Nilaimu boleh bagus di sekolah, tapi kalau kamu nyontek, kamu bukan bagian asli dari keluarga ini. Kenapa? Karena keluarga kita punya nilai. Apa itu jujur? Yang kedua, kamu harus kompeten. Nggak ngerti anak-anak kompeten itu apa? Jadi saya terjemahkan, rajin. Kalau kamu rajin, nanti pasti punya keahlian, kemampuan. Dan yang terakhir, kamu punya yang namanya kemampuan win-win-win. Apa itu? Menang, menang, menang. Kolaborasi. Mereka nggak ngerti kolaborasi itu apa. Tapi setiap kali misalnya anakku yang pertama dan anakku yang kedua, sebagaimana anak-anak pada umumnya ribut, maka saya mengingatkan mereka, hei, ributnya kalian ini sedang bertentangan dengan kita punya nilai yang mana. Nah, mereka ingat nilai yang ketiga. Apa itu? Win-win-win. Apa artinya win-win-win? Semua menang. Dede menang, Koko menang, papi mami menang, mbak menang, semua happy. Jadi ibu, tadi yang pertama, hati-hati dulu dengan kebiasaan harian kita sebagai orang tua, karena 72% anak-anak mencontohnya. Yang kedua, ibu dengan inisiatif mulai hari ini, pikirkan 3 kata, 3 perilaku, 3 prinsip nilai yang ibu mau tanamkan secara sengaja dalam diri anak-anak. Dan setiap kali ngobrol atau sekali seminggu, cantolkanlah itu, installkanlah itu. Dan yang terakhir, ibu, kalau 3 kata tadi sudah ditentukan, maka sampaikan kepada anak-anak. Kalau mereka sudah mulai besar, umur 10, 11, 12 tahun tuh mereka udah bisa berpikir sampai, oke, kalau kita mau hidup jujur ya, kebiasaan apa yang menurut adik, menurut mas, menurut mbak perlu untuk kita bangun? Jujur, contoh-contoh hariannya apa? Dan
kebiasaan buruk apa yang harus kita hindarin. Seringkali orang tua ya Mas Daril, karena tidak dibekali dengan latihan yang cukup, waktu mereka ngobrol sama anak-anak ya, itu kayak kehilangan naskah, kehilangan materi ngobrolnya itu loh. Jadi akhirnya paling ngobrol semenit, 2 menit, 3 menit, kehilangan kamus sudah orang tuanya. Ini yang sangat disayangkan. Sehingga akhirnya anak-anak itu mendapatkan nilai-nilai mereka dari mana? Dari YouTube, dari TikTok. Yang seringkali itu ternyata bukan hal yang baik. Kita lanjutkan setelah yang satu ini ya Bu, saya akan bahas lebih dalam. Baik, saya pikir anak-anak Pak Ele berantem hanya gara-gara kerebutin status gitu loh. Anak ketiganya nanti Koko maunya cewek gitu. Maunya yang laki-laki ya. Kita break dulu ya. Nanti sambung di sesi berikutnya, sesi terakhir. Tetap bersama kami. The Spirit of Sales Warrior, Customer Centric Selling and Powerful Closing Technique, sangat menentukan kesuksesan penjualan di tengah era disrupsi dan persaingan yang semakin menggila. Saatnya Anda dan tim penjualan dilatih menjadi sales warrior selama 55 jam non-stop untuk mencapai hasil 10 kali lebih banyak. Segera daftarkan diri Anda dan tim penjualan Anda dalam pelatihan khusus Sales Warrior Military Camp batch ke-19 bersama Eloy Zaluhu dan tim. Kamis sampai dengan Sabtu, 8 hingga 10 Mei 2025, 55 jam non-stop di Jakarta dan Hutan, Jawa Barat. Informasi dan pendaftaran hubungi Capstan Asia Servitama di 0813 857 85704. Sales Warrior, lampaui batasmu, beri solusimu, raih targetmu. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluhu. Smart Motivation. Yuk, sesi terakhir bersama dengan Pak Eloy Zaluhu, masih tentang habit ya. Ini hal yang jadi bahasan kita pada malam hari ini, yaitu kekuatan rutinitas harian Anda. Silakan Pak Eloy. Yes, terima kasih Mas Daryl. Jadi smart listeners dan sahabat TML, tadi kita sudah bahas 3 prinsip ya dari hukum tabur tuai. Yang pertama, Anda menuai apa yang Anda tabur. Ya. Dan semua sudah tahu, tetapi ini diingatkan lagi bahwa jika Anda tidak menyukai saat ini ya kualitas relasi Anda dengan pasangan, dengan rekan kerja atau siapapun, maka lihatlah benih yang Anda tabur selama bulan-bulan atau tahun-tahun terakhir. Yang kedua, jika Anda tidak menyukai, tidak puas dengan kualitas finansial Anda, maka lihatlah bagaimana sih Anda menjalani ya di dalam mencari uang dan juga membelanjakan uang selama bulan-bulan dan tahun-tahun terakhir. Dan jika Anda tidak menyukai kualitas spiritual Anda dan secara fisik juga kesehatan, maka cek kembali bagaimana kualitas kebiasaan rutinitas Anda di bulan-bulan dan tahun-tahun terakhir. Yang kedua, Anda menuai lebih banyak daripada yang Anda tabur. Mas Daryl, ketika saya belajar prinsip ini pertama kali dari Craig Groeschel juga, saya itu terus terang sempat terenyuh juga, karena ini sesuatu yang ya benar juga ya. Dan itu bukan hanya dari hal positif, tapi juga dari hal negatifnya. Teman-teman, smart listeners, itu kalau kita menabur satu biji, satu benih di tanah, itu bisa menghasilkan 30, 60, sampai 100 kali lipat loh. Kok bisa? Contoh, tadi di awal saya sudah sampaikan, Anda menabur benih mangga. Satu biji mangga loh Mas dari biji mangga ini kan tumbuh tunas. Dari tunas muncul pohon. Dari pohon kemudian kan ada buah. Bukan cuma satu buah mangga loh Mas Daryl. Bisa 10 buah, bisa 100 buah. Dari 100 buah, selama pohon mangga itu hidup dan berbuah, itu kemudian kan menghasilkan buah dan pohon-pohon mangga yang lain. Sehingga muncul sampai hutan mangga dari satu benih loh. Itu dari hal yang baik. Tetapi dari hal yang buruk juga sama. Saya kasih contoh. Kalau saya baik pada istri saya menghargai dia, saya peduli dan saya mencintai dia.
Ternyata ini real dan semua suami yang di luar sana juga Mas Daril punya pengalamannya. Itu istri bisa mencintai kita lebih dari apa yang pernah kita bayangkan. Bisa melayani kita lebih, bahkan bisa 10 kali, 20 kali lebih dari yang kita bayangkan. Well, tetapi ketika saya menyakiti hatinya, itu juga bisa 10 kali, 20, bahkan 100 kali lebih ngeri hidup kita sebagai suami. Kenapa? Karena apa yang kita tabur, untuk kita tuai bisa 10 kali lebih dari yang kita tabur. So be very careful. Karena itu ya, maksud saya begini loh, pembahasan ini Mas Dario. Ya mengingatkan kita hati-hati dengan apa yang kita tabur dalam artian rutinitas harian kita, baik ataupun buruk. Yang terakhir, Anda menuai setelah Anda menabur. Smart listener, jika Anda menabur benih di musim gugur, Anda tidak akan menuainya di musim gugur juga. Hari itu juga enggak. Anda akan menuainya di musim berikutnya, di musim semi. Dan sebetulnya inilah yang membuat kita terkadang putus asa di dalam membangun kebiasaan yang baik, Mas Daryl. Loh, kok bisa? Misalnya nih, tadi pagi saya nge-gym. Dan kalau saya nge-gym selama 2 minggu berturut-turut, apakah otot-otot itu sudah muncul? Ya belum, yang ada masih sakit-sakitan semua badan, Mas Daryl. Dan itu yang seringkali kita berpikir, aduh kayaknya ya kebiasaan-kebiasaan atau rutinitas yang saya bangun selama 2 minggu ini nggak ada artinya. Dan akhirnya kita menyerah. Kita lupa bahwa diri kita ini adalah kumpulan dari kebiasaan bukan dalam 2 minggu loh. Bahkan kadang-kadang bukan hanya dalam 2 bulan, tetapi berbulan-bulan dan bertahun-tahun. Karena itu, mari smart listeners dan sahabat TML, terus kita ingat nih, ya, 3 hal yang berhubungan mengenai kekuatan dari rutinitas harian. Apa itu? Ingat-ingat hukum tabur tuai. Apa yang kita tabur, itulah yang kita tuai. Bahkan yang kita tuai bisa 10 kali, bahkan bisa 100 kali lebih banyak. Dan itu berlaku untuk kebiasaan baik dan juga untuk kebiasaan buruk. Kalau kebiasaan buruk biasanya sudah terlambat, diperbaiki juga sudah terlambat. Nah, karena itu mari kita saling mengingatkan. Demikian, Mas Daryl. Baik. Satu lagi, semoga cukup waktunya. Ini masih ada waktu ya. Oke. Sebentar, dari tadi ada Bapak Alvin, ini Pak Alvin Mubarok. Selamat malam Pak Eloy, singkat saja saya ingin menanyakan, kapan waktu yang tepat untuk meningkatkan level kebaikan dari sebuah kebiasaan? Sekarang Pak, sekarang. sebenarnya sih kemarin. Tapi karena kemarin udah nggak bisa balik, ya sekarang. Saya tuh ya Mas Daryl, kan lagi mempersiapkan materi tentang Neuroscience of Habits ya untuk buku yang akan datang. Dan Sabtu Minggu ya 2 hari berturut-turut kemarin tuh saya mendengar ada seorang neuroscientist yang membahas mengenai kebaikan yang disampaikan oleh tadi Pak Alvin ya. Pak Alvin. Ya. Dan beliau mengatakan begini, di dalam otak kita ini ya, kebaikan itu ternyata kan mempengaruhi neuron-neuron, mempengaruhi cara kerja otak kita. Dan yang menyampaikan itu adalah seorang ateis, sekuler, yang tidak percaya tentang Tuhan yang menciptakan dan memelihara kehidupan manusia. Tapi dia bisa mengajarkan begini loh, dari sisi neuroscience ya, dia mengatakan begini. Gimana? Yang pertama, putuskan Anda itu mau mendapatkan apa dalam hidup, mau meraih apa dalam hidup. Sisi keuangan, finansial, ya, kesehatan, karir. Lalu kemudian visualisasikanlah itu. Nah, ini dari sisi neuroscience. Visualisasikanlah supaya kemudian apa yang Anda inginkan itu tertanam di dalam pikiran bawah sadar. Dan kalau sudah tertanam dalam pikiran bawah sadar nanti yang mencari peluang-peluang untuk mewujudkannya. Maka nanti disebut sebagai the law of attraction. Hukum. Ya toh? Karena kita sudah membayangkannya, ya kan? Maka kebetulan, padahal tidak kebetulan. Itu sudah dicari opportunity itu oleh pikiran bawah sadar karena sudah ditanam selama berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun tentang keinginan kita itu. Tapi yang menarik dia bilang begini. Kalau Anda mau mempercepat manifestasi, mau mempercepat
pencapaiannya, maka berbuat baiklah. Loh, maksudnya apa? Dia bilang begini, ketika pagi hari Anda bangun, lalu Anda membayangkan semua keinginan Anda yang Anda ingin raih itu, dan Anda mempersiapkan diri Anda untuk giving service, memberi manfaat kepada sebanyak-banyaknya orang, menolong sebanyak-banyaknya orang di hari itu, maka nanti Anda akan terkaget-kaget bahwa begitu banyak peluang akan terbuka. Kenapa? Karena Anda sudah mempersiapkan diri sejak pagi. Hari ini aku mau membantu orang. Hari ini aku mau memberikan manfaat kepada minimal mulai dari orang pertama dulu deh. Dan ketika Anda bangun, Anda mulai memberikan manfaat kepada orang pertama, entah suami, entah istri, entah berkata yang baik kepada mbak di rumah atau kepada supir. Dia mengatakan begini, itu membuka satu pintu peluang untuk begitu banyak rezeki itu menuju kepada diri Anda. Nah, itu kebiasaan yang baik, Mas Daryl. Dan itulah istilah dari inti daripada sebaik-baiknya manusia. Manusia harus memberi manfaat. Bahkan orang yang tidak percaya pada Tuhan menjelaskan ayat itu dan mengatakan ini. Memang begitu cara kerja otak. Ketika Anda pagi hari bangun dan mengatakan hari ini, aku mengizinkan diriku untuk memberikan manfaat kepada sebanyak-banyaknya orang. Dimanapun aku berada, orang lain itu merasakan ada peace, orang merasa itu menjadi happy, maka pintu rezeki itu terbuka katanya. Jadi itu kan kebiasaan yang baik untuk dilakukan, Mas Daryl. Setiap hari bangun pagi, putuskan untuk memberikan manfaat kepada sebanyak-banyaknya orang. Karena semakin banyak service, pelayanan, manfaat, solusi yang Anda berikan, berarti pintu itu kan semakin terbuka. Pintu rezeki itu kan semakin terbuka. Dan ada aja nanti yang, loh, kok bisa dapat ya? Nah itu yang kata orang, the law of attraction. Hukum tarik-menarik itu. Karena kita sudah berbuat baik. Nah itu tadi kan hukum, kembali kepada hukum tabur tuai itu, Mas Daryl. Wow. Aduh, ini spiritualnya dapat. Kasih diri aktivitasnya buat besok dimulai dengan kebaikan juga dapat ya. Iya, benar Mas Daryl. Bayangkan Mas Daryl, izin ya. Bayangkan kalau bangsa ini di tengah-tengah kondisi yang kalau kita mengikuti di media sosial ya, dan juga dunia kan sedang tidak baik-baik saja, Mas Daryl. Perang masih ada di mana-mana. Udahlah. Ya. Kita tuh nggak bisa mengubah banyak hal secara ya siapa sih kita ini kan, kecuali kalau kita ada di puncak pimpinan pemerintahan. Tapi bagi sebagian besar manusia kan, aduh, kita mengurus keluarga kita aja udah alhamdulillah. Maksudnya begini, udahlah, bagaimana kalau energi positif kebaikan itu kita biasakan, kita tabur setiap hari. Dan nanti dengan energi positif dari satu orang kepada 2 orang kepada 3 orang, siapa tahu energi positif itu, manfaat yang kita berikan itu kemudian bertumpul, dan Indonesia ini kemudian menjadi bangsa yang maju. Oke, wow. 30 detik closing Pak Eloy, ini udah daging semua. Terima kasih Mas Daryl. Silakan. Semua listeners dan sahabat TML, yuk kita bersambung doa. Ini masih ada sisa sampai akhir tahun untuk teman-teman yang sedang mengejar target penjualannya. Ayo bangun pagi, siapkan diri untuk memberi manfaat. Oke? Dan bangunlah kebiasaan itu. Kenapa? Karena ada 3 hal. Yang pertama, Anda menuai apa yang Anda tabur. Ya. Yang kedua, Anda menabur lebih banyak. Bisa sampai 100 kali lebih dari yang Anda tabur. Dan ingat ya, bisa baik, bisa buruk. Jadi taburlah hal yang baik. Dan yang ketiga, Anda menuai setelah Anda menabur. Dan kadang-kadang mesti menunggu sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Jangan berhenti. Karena semuanya indah. Tepat pada waktunya. Saya Daryl Adam. Saya Eloy Zaluhu. Katakan, no. Saya Eloy Zaluhu. We inspire people, we develop leaders, and transform organizational culture. Sampai jumpa. Telah Anda ikuti Smart Motivation bersama Eloy Zaluhu, the one and only theocentric motivator, sales training, expert, and performance